Bismillahirrahmanirrahim. Adalah tentang harta dan ujian dalam berumah tangga. Nah, hadis yang akan kita baca adalah hadis dalam Sahih Muslim nomor 1475. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Abu Thahir qala haddatsana Ibnu Wahbin wa haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tajibi wal lafdh lahu qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Yunus bin Yazid an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf anna Aisyah qalat, dari Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, nah, anna Aisyah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, berkata, lamma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umira, diperintahkan, bitakhiri azwajihi bada abi, untuk memberi hak pilih kepada istri-istrinya. Maksudnya apa? Memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya takhir. Takhir itu seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Naam, silahkan pilih saya, naam, atau saya akan cerai kamu dalam keadaan baik-baik." Nah, jadi takhir ya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mentakhir, ya, istri-istrinya, bada abi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai denganku. Faqala inni dzakirun laki amra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, inni dzakirun laki amra, saya akan menyebutkan untukmu satu perkara. Fala alaiki alla ta'jali hatta tastamiri abawaiki. Ya, bagusnya anti tidak perlu buru-buru sampai musyawarah dulu dengan kedua orang tua anak, Ummu Ruman dan Abu Bakar Siddiq, ibunda, nah, dari Bunda Aisyah dan ayahandanya Abu Bakar Siddiq. Nah, qalat qad alima anna abawayya lam yakuna liya'murani bi firaqihi. Maka Bunda Aisyah mengatakan, qad alima, sesungguhnya Rasulullah juga udah tahu, anna abawayya, bahwa kedua orang tua saya, lam yakuna liya'murani bi firaqihi, pasti nggak akan memerintahkan untuk apa? Saya berpisah dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cerai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat sumaqal, kemudian Bunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jal qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, azza wa jal, naam, yang maha mulia lagi maha agung, berkata atau berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayata dunya, apabila kalian semua menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, fata'alain, maka kemarilah, umatti'kunna, saya akan berikan kalian kesenangan, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan saya akan cerai kalian dengan cara baik-baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah, tetapi apabila kalian lebih memilih Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kalian
pahala yang agung. Qalat, kemudian Bunda Aisyah mengatakan, faqultu, aku berkata, fi ayyi hadza astamiru abawai, untuk apa saya minta pendapat orang tua, kedua orang tua saya bermusyawarah dengan kedua orang tua saya. Ya nggak mungkin juga kedua orang tua saya setuju saya bercerai dengan Rasulullah SAW. Saya minta putus dengan Rasulullah SAW, nggak mungkin. Fi ayyi hadza astamiru abawai, ya untuk apa? Fa inni, kata Bunda Aisyah, fa inni uridullaha, sesungguhnya saya memilih Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Qalat, thumma fa'ala azwaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam misla ma fa'altu. Kemudian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain pun bersikap sebagaimana apa yang telah aku lakukan. Jadi Rasulullah ngasih pilihan kepada istri-istrinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar untuk apa? Memberi pilihan kepada istri-istrinya karena ada tuntutan dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebab dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, apa? Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta apa? Tambahan nafkah, ya. Jadi sababu takhir su'aluhunna at-tawassu' fin nafaqah. Jadi request, ya, permintaan, tuntutan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi apa? Tawassu, ya, tambahan, nafkah untuk mereka, tambahan nafkah untuk mereka. Nah, jadi mereka menuntut itu. Nah, dan menurut jumhur ulama bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi pilihan ini ada 9. Nah, qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, hadza amrun minallahi li rasulih. Ini perintah Allah untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawatullah wassalamu alaihi bi an yukhayyir nisa'ahu, untuk memberikan hak pilih fariqahunna, ya, cerai, berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayadhabna ila ghairihi, ya nikah lagi, ya, nggak tahu nikah lagi atau dengan siapa, fayadhabna, akhirnya pisah, pergi kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, miman yasululahuna indahul hayatud dunya wa zinatuha, yang mempunyai banyak harta dan perhiasan. Nah, harta dunia dan perhiasan. Atau pilihannya, opsinya wa bainas sabri, bersabar. Nah, alama indahu, dengan apa yang ada atau dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min dzikil hal, dari kesempitan hidup, kesempitan keadaan. Walahunna indallahi fi dzalika tsawabul jazil, tetapi di sisi Allah ada pahala yang luar biasa. Nah, fakhtarna radhiyallahu anhunna wa ardahunna Allah wa rasulahu wa darul akhirah. Mereka pun istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat. Fajama'allahu lahunna ba'da dzalika, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka baina khairi dunya, mengumpulkan untuk mereka kebaikan dunia, wa sa'adatil akhirah, dan kebahagiaan di akhirat. Nah, qala Ikrimah radhiyallahu rahimahullah mengatakan,
wa kana tahtahu yawma idin tis'u niswatin. Jadi waktu itu Nabi SAW memiliki sembilan istri. Nah, semuanya istri sepakat ingin nambah nafkah. Nah, nambah nafkah. Ada 9 ya. Kata Ikrimah rahimahullah, khamsun min Quraisy, yang 5 dari kabilah Quraisy, dari kabilah Nabi ya, dari Quraisy. Siapa? Aisyah tu, Hafsah, Aisyah bintu Abi Bakar Siddiq ya. Nah, kemudian Hafsah bintu Umar ibn Khattab, kemudian siapa? Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Saudah bintu Zam'ah, kemudian Ummu Salamah. 5 dari Quraisy ya. Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah. Nah, itu dari Quraisy 5. Sisanya apa? Sofiyah bintu Huyai An-Nadriyah, Yahudi ya, wanita Yahudi dari Bani Nadir. Kemudian Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, dan Zainab bintu Jasin, dan yang terakhir Juwairiyah bintul Harith Al-Mustaliqiyah. Nah, di 9. Nah, radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Nah, Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kewajiban seorang laki-laki. Nah, apabila laki-laki sudah berusaha, dan tidak menzolimi sebetulnya kepada hak wanita atau istrinya ya, dari nafkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumber nafkahnya itu dari fai, ghanimah, dan hadiah. Fai, ghanimah, dan hadiah. Nah, ya fai itu apa? Kekayaan, harta yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa ada peperangan. Nah, ketika kaum muslimin menaklukkan Bani Nadir ya, jadi harta-harta yang ada di Bani Nadir itu menjadi milik Allah dan Rasulnya. Nah, itu Rasulullah SAW gunakan untuk kepentingan keluarga beliau, dan sisanya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada peperangan antara umat Islam, ya, waktu itu kemudian musuh menyerah, ya, tanpa ada peperangan, maka apa? Fai, yaitu milik Allah dan Rasulnya, seperti itu. Kemudian dari apa? Ghanimah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan 1/5, ya 4/5-nya untuk para pejuang. Kemudian dari hadiah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, hadiah dari para sahabat, atau dari mana? Dari raja-raja di sekitar Arab ya, entah itu raja Arab atau di luar Arab yang beri hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian dan lain sebagainya. Nah, maka itu adalah sumber nafkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya. Jadi ya, Ibnu Hazm menyebutkan, jadi Rasul Sallam itu memberikan untuk setiap istrinya untuk 1 tahun 20 wasak kurma dan gandum 80, jadi 100. Nah, ya sebetulnya sudah cukup. Cukup. Nah, ya mungkin terkadang kekurangan, apalagi di awal-awal ya. Di awal-awal terkadang kata Bunda Aisyah, cuma makan aswadan. Aswadan itu apa? Kurma dan air. Kurma dan air. Nah, ya. Tetapi sesolehahnya manusia ya. Nah, ya namanya juga manusia. Manusia itu suka harta ya. Suka harta, suka perhiasan. Ya, wanita suka perhiasan, suka harta, laki-laki juga sama. Ya memang seperti itu manusia diciptakan, yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang lalu ya.
Nah, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu cinta banget sama harta. Nah, kecintaan terhadap harta, nah selama itu tidak berlebih-lebihan, ya nggak apa-apa. Harta tersebut kita gunakan untuk kebaikan. Nah, untuk kebaikan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika kita berlebih-lebihan ya, menuntut sesuatu yang sebetulnya itu masuk dalam kategori apa? Berlebihan, ya tidak baik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik ya istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka sepakat gitu ya, ingin minta nafkah dari Nabi agar ditambah, menuntut dari Nabi agar ditambah atau di nominalnya ya, diperluas pemberian Nabi sebagai nafkah itu kepada mereka. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingin meluruskan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekaligus menguji bala ya, ibtila. Nah, ketika mereka menyatakan seperti itu, ya bersepakat, bersekutu untuk menuntut nafkah kepada Nabi SAW, nafkah yang lebih, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi ini, wanita-wanita ini, istri-istri kamu kasih pilihan wahai Nabi. Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika, wahai Nabi katakanlah kepada istri-istri kalian yang 9 tadi itu ya, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ingin perhiasan dunia ya, kebahagiaan dunia ya, maka kemari saya akan biarkan Anda ke sana, dengan diceraikan baik-baik. Nanti bisa nyari yang lebih kaya ya, lebih memiliki banyak perhiasan, mungkin bisa senang. Nah, tapi ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah untuk takhir ya, memberi pilihan kepada para istri-istri Nabi Muhammad SAW, mereka sadar. Nah, lebih baik memilih Allah, Rasulullah dan hari akhir. Nah, jadi ternyata ke harta itu bukan segalanya. Harta itu bukan segalanya. Bukan berarti kita nggak boleh punya harta ya. Kita juga harus makan, harus minum. Kita juga beribadah, ibadah juga perlu bekal begitu. Tapi kita tidak berlebih-lebihan. Nah, tidak mesti harus lengkap setiap apa yang kita inginkan kita dapatkan. Nah, seperti itu. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faidah ya yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai pilihannya kepada Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah itu istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat Rasulullah SAW cintai. Nah, ya Nabi ketika mau meninggal saja selalu bertanya, aina ana godan, di mana saya besok, di mana saya besok. Maksudnya apa? Rasulullah sangat ingin bersama atau dirawat oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya walaupun masih relatif muda ya, menikah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun, tapi nanti tinggal bersama di usia 9 tahun ya. Nah, tetapi wanita yang cerdas, dan orang tuanya juga orang tua yang sangat berwibawa ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya, kemudian Bunda Aisyah itu kata ya Urwah bin Zubair ya, keponakannya itu pandai ini wanita ya, bukan cuma pandai menghafal hadis, fikih, faraid ya, nasab, tapi pandai juga tentang resep-resep obat. Nah, dia sampai Urwah mengatakan, ya wahai ya amatah, wahai ibu, maksudnya bibi, kok
kalau pintar ini, pintar hadis, pintar nasab, pintar masalah agama, wajarlah. Tapi ini kok juga tahu tentang bagaimana cara-cara meracik obat, ya, tib, ya, masalah yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Kalau sekarang kedokteran. Apa kata Bunda Aisyah? Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir-akhir usianya Rasulullah sakit dan akhirnya datanglah para atibba, ya, dokter dari Arab atau non Arab. Nah, kemudian yan atuna apa dawa, jadi memberi nama-nama obat resep begini. Fakuntu wa ahli juha, saya yang meraciknya, terus dicatat semua, akhirnya bisa seperti itu. Nah, jadi bukan cuma masalah ilmu faraid, ya, ilmu hadis, fikih. Nah, jadi memang wanita yang sangat cerdas dan memiliki kemampuan, ya, untuk bisa mendakwahkan apa yang ada dari Rasulullah SAW atau apa yang ia dapatkan dari Rasulullah SAW. Jadi dimulai dengan Aisyah, nah, kemudian kepada istri-istri Nabi yang lain. Nah, ya, jadi kenapa Rasulullah SAW memulai dengan Aisyah? Ya, satu sisi karena usianya masih relatif muda, ya, di akhir-akhir hayatnya. Jadi ketika Rasulullah meninggal usianya saja masih sekitar 18 tahun saja. Nah, ya, mungkin belum terlalu banyak makan asam garam, ya, makanya ya mungkin jangan-jangan nanti ketika dikasih pilihan, pilih Allah, Rasulnya, hari akhirat, nanti milih dunia karena masih relatif muda. Ternyata karena keimanan, ya, kemudian kecerdasannya, ya, lebih baik milih Allah, Rasulullah, dan hari akhirat lebih baik. Nah, kemudian yang bisa kita ambil pelajaran juga dari hadis ini, ternyata masalah harta itu menjadi salah satu, ya, inti-inti pembahasannya, salah satu sumber masalah dalam berumah tangga. Nah, ya, nanti kalau ada suami nggak memberi nafkah, yaitu masalah. Rasulullah sudah memberi nafkah, cuma tidak bermewah-mewahan seperti itu. Ya, cukup. Nah, ya, nanti kalau ada suami nggak ngasih nafkah, yaitu dosa. Karena kewajiban suami ketika akad nikah, yaitu harus menafkahi anak istri. Istrinya harus dinafkahi. Ini ada suami malas bekerja, ya. Padahal dia bisa, padahal dia sanggup, tidak mau bekerja. Akhirnya istrinya yang bekerja. Ini zalim. Nah, ya, kalau perempuan itu tersiksa, ya, nggak bisa mendapatkan hak-haknya, boleh itu diajukan kepada siapa? Kepada hakim, bahwa suaminya tidak memberikan hak dia. Nah, tidak memberikan nafkah. Nah, tapi kalau sudah cukup, ya, atau sesekali mungkin kekurangan, hendaknya bersabar. Seorang istri sabar. Nah, ya, dibantu sebisanya. Nah, jadi masalah finansial itu salah satu masalah yang sebetulnya banyak, ya, menyebabkan perselisihan di antara suami, istri, anak, seperti itu. Nanti anaknya kadang-kadang marah sama orang tuanya, ya, nauzubillah, ada yang melukai dirinya atau sampai ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena nggak dikasih HP sama orang tuanya, atau nauzubillah. Nah, ini jadi memang ternyata masalah harta itu betul-betul ujian dalam berumah tangga. Ya, nanti istri nggak sabar karena suaminya kekurangan. Ya, ini mungkin kita bicara kekurangan, tapi sesungguhnya kelebihan harta, banyak harta juga ujian. Ya, nanti sudah banyak harta, nah, diberi banyak harta, keluarga ini akhirnya
lupa daratan, sombong ya. Nah, ya suaminya juga menggunakan hartanya di jalan yang haram, atau istrinya ketika dikasih kebahagiaan, nah sudah dapat juga masih kurang terus ya, karena manusia itu kata Nabi seandainya dapat satu lembah emas ingin satu lembah lagi terus. Kapan berhentinya? Kalau sudah terisi tanah mulutnya, sudah mati. Karena memang manusia itu sangat suka dengan harta. Nah ya, innal insana innahu lihubil khairi lasyadid. Nah, seperti itu. Kemudian ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa hendaknya seorang suami kalau melihat kekurangan pada istrinya ya nggak mesti dicaci maki, ya, disemprot, dipukul. Ya boleh memukul apabila ada nusyuz. Nusyuz itu seorang istri membangkang, ya, membangkang, tidak taat kepada suaminya. Nusyuz itu boleh dipukul, tapi setelah dinasihatin dulu ya, dinasehatin. Nah, kalau masih nggak mempan tidak tidur bersama, seperti itu. Kalau masih nggak juga dipukul, tapi pukulannya pun bukan pukulan yang membuat dia cacat atau sakit. Nah, jadi dorban ghair mubarrih, pukulan yang mendidik sebetulnya. Nah, ya kalau udah nggak cocok suami sama istri ya, punya kekurangan, ya udah kasih pilihan aja, gampang. Dan ini banyak terjadi. Nah, kalau memang suami udah nggak sanggup ya, udah nggak sanggup lagi, ya nggak usah dimaki-maki istrinya atau dipukul atau ditendang. Nauzubillah ya, ada yang menzalimi sampai mungkin terkadang khilaf ya sampai dibunuh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ya sama seorang istri juga hendaknya kalau memang dia udah nggak tahan sama suaminya, ya juga nggak boleh dijelek-jelekan suaminya atau dimarah-marahi seperti itu, disebarkan aibnya. Nah, ya dibincangkan saja, dimusyawarahkan. Nah, seperti itu. Karena orang menikah itu tujuannya liyuqima hududallah, untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah nggak cocok, ya, udah dimusyawarahkan, udah didiskusikan dengan wakil dari masing-masing pihak, ya, keluarga istri, keluarga suami, begitu ya, orang-orang yang bijak dari masing-masing keluarga. Udah nggak cocok, ya udah, nggak usah marah-marah, nggak usah main fisik, ya, nggak usah mendalimi, udah berarti udah nggak cocok, boleh kok pisah. Nah, kalau itu inisiatif suami istri ya, inisiatif istri, sebetulnya suami masih mau tapi istrinya udah nggak mau, ya balikan mas kawinnya. Seperti itu. Kalau memang nggak bisa, sudah didiskusikan ya, sudah dibahas, dua keluarga ini sudah membahas, malahan kalau jalan terus malahan bisa mendolimi satu dengan yang lain, ya udah selesai begitu. Nah, bertemu baik-baik, berpisah baik-baik, gak usah berlebihan. Enggak ya, sampai nanti diajarin, kalau udah punya anak, akhirnya anaknya diajarin benci ayahnya, anaknya diajarin benci ibunya, diajarin benci mertuanya, diajarin benci kerabat dari keluarga suami atau dari keluarga istri. Ya enggak begitu. Nah, ya udah dikasih pilihan baik-baik. Nah, kalau suami yang bertanggung jawab juga seperti ini. Ya. Kalau memang udah dia sudah berusaha, terus pasangannya tetap menuntut terus, ya udah kasih pilihan aja.
Kalau masih mau ya begini. Nah, kalau memang Anda sudah nggak cocok ya udah dicerai baik-baik, selesai. Nggak ada mencaci maki, jelek-jelekan, bawa-bawa orang tuanya atau tetangga ya keluarganya dicurigai, wah kamu itu dari keluarga gini, wah saya sudah bosan sama kamu. Nah, kamu itu jijik atau apa. Nah, ya apa-apaan, akhirnya tambah dosa seperti itu. Padahal perintahnya apa? Muasyarah bil ihsan, kita bergaul dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Bergaulah dengan mereka dengan baik. Ya sama, yang wanita juga bergaul dengan suaminya dengan baik. Nah, sebagaimana kita harus baik sama tetangga, menghormati tetangga, ya, nggak boleh kasar. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, nggak akan masuk surga yang tetangganya itu terganggu oleh ulah-ulahnya. Nah, ya sama, istri kita nggak boleh terganggu oleh ulah-ulah kita. Ya, suami kita nanti para istri nggak boleh ganggu suami dengan ulah-ulahnya, menyakitinya. Udah, kalau udah nggak cocok, udah didiskusikan, udah musyawarah, ya udah baik-baik aja. Nah, ya berarti sampai situ. Nah ini yang harus dipikirkan. Jadi nggak mesti kelahi terus, perang terus setiap hari, ya. Nah, caci maki setiap hari, ya, dalam rumah tangga. Jadi ini mau hidup saling melengkapi, mau asyara bil ma'ruf atau mau perang lokal terus, ya. Nah, perang dalam negeri terus, berselisih terus, ya wajar sesekali, ya, nggak teguran, nah gitu ya. Rasulullah SAW pernah ya tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan, mendidik mereka. Nah, seperti itu, sampai para sahabat menyangka jangan-jangan Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Nah, ya wajar ya, ada perselisihan, itu wajar. Namanya manusia, ya, manusia. Ya kalau waktu ketemu masih segar gitu ya, baru ketemu masih fresh. Ya namanya lama-lama tahu kebiasaan masing-masing, ya. Akhirnya tahu aibnya masing-masing, semuanya terbongkar. Ya tugas kita kan bukan mau cari kekurangannya, kita cari kelebihannya, kekurangannya kita tutup. Sebagaimana aib orang gak boleh kita sebarkan, aib keluarga juga gak boleh kita sebarkan. Ya itu resiko ya. Kalau udah dekat ya ketahuan jadinya, ya. Nah itulah dunia itu kalau dari jauh nggak terlalu jelas, seperti gunung dari jauh, wah indah sekali gunung itu ya, wah hijau, oh kayaknya segar di sana, bentuknya masya Allah hijau. Udah dekat, wah terjal, banyak batu-batunya, kalau kepleset bisa terguling kena batu, bisa mati. Ya ketika udah dekat ya lihat kekurangannya, ada tebingnya, terjal, ya susah ternyata. Dari luar sih, dari jauh indah banget, ya gitu juga ya ketika baru kenal gitu ya. Nah ya seneng, semangat ketika udah kenal, udah tahu semuanya, udah tahu hakikatnya, udah tahu aib-aibnya, udah tahu kebiasaannya. Nah, kebiasaan tidurnya, kebiasaan ngomongnya, kebiasaan makannya, kebiasaan jaga kebersihannya, udah ketahuan semua. Mungkin kita nggak suka, oh kok begini ya, ya itulah. Nah, ketika kita udah bersatu, ketika udah ngumpul itu ya jadi ketahuan, namanya udah dekat ya, ketahuan oh begini ya. Jadi ketika kita dekat jadi tahu rasa manisnya, akhirnya ya pahitnya juga ikut kerasa. Jangan cuma mau manisnya tok, ya sama suami lihat istri begitu, istri lihat suami juga begitu. Jangan dilihat manisnya tok atau dirasakan manisnya tok, ya pahitnya jadi ada karena dekat, kelihatan, terasa, terdengar. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu udah rumus dengan siapapun, ya. Nah, kita kalau ngeliat, kayaknya enak rumah tangga orang, kayaknya, ya kita nggak tahu.
ya, belum hidup lama, belum bersama dia, belum di dalam rumahnya, mungkin jangan-jangan lebih berantakan, mungkin jangan-jangan lebih kasar. Dari luar aja kayaknya lembut. Nah, seperti itu. Makanya kita jangan berlebih-lebihan. Terus sadari memang begitu di dunia itu. Enggak, di dunia ini begitu. Jadi hidup itu untuk saling melengkapi. Nah, saling menguatkan. Jadi marah karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu kan ya salah man kunna fihi wajada halawatal iman, 3 kelompok ya. Apabila 3 ini ada, nah, tiga perkara ya, apabila ini ada di seorang mukmin, dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahaba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ini istri-istri Nabi alhamdulillah ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai walaupun sempat agak goyah ya, tapi setelah diingatkan kembali lagi menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai. Nah, kemudian apa? Wa alla yuhibbal mar'a illa lillah. Ya, kita mencintai seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, melihat kekurangannya jangan dimaki-maki, ya silahkan dinasehatin dengan cara yang baik. Nah, ya. Oh, jangan mentang-mentang istri sendiri atau keluarga sendiri seenaknya kita marahin, kita pukul, kita 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 toyor-toyor apa gitu. Kepalanya digini-gini atau ditendang atau di apa. Ya justru karena itu amanah yang sama kita harusnya dirawat. Nah, seperti itu. Kalau karena Allah, mencintai karena Allah, ya kesalahan saudara seiman ditutupin. Ya, kita boleh mendidik dia marah, ya boleh marah, tapi apa? Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Kalau dia salah ya diingatin. Kalau punya aib ya ditutupin. Ya kan tidak boleh memaki-maki. Nah, menghina ya, seperti itu. Menjatuhkan kehormatan orang lain di hadapan dia atau di hadapan orang lain. Nah, jadi kemudian yang ketiga apa? Wa an yakraha an yaudal fil kufr kama yakraha an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk balik menjadi kufur, untuk maksiat lagi. Dia udah hijrah, dia nggak mau balik lagi, sebagaimana dia nggak mau kalau dibakar di neraka. Itu 3 ya. Nah, jadi itu kalau itu diterapkan, insya Allah ya kita ada masalah. Kalau udah sudah sudah didiskusikan ya, ada hakim masing-masing, ada utusan dari keluarga perempuan laki-laki ketika ada masalah, udah diskusi, udah berdoa, tetap nggak cocok, ya udah pisah baik-baik, ketemu baik-baik, bisa baik-baik, nggak ada masalah ya, daripada hidup terus di situ akhirnya caci maki, dipukul, atau ini juga ya, mungkin perempuannya nggak mukul tapi kasar ya, merendahkan suami, ngatakan suami nggak pernah berbuat baik, lam aramin ka khairan qat gitu ya, maki suaminya, dijelek-jelekan suaminya. Ini apa maksudnya? Nah, ini minta tambahan nafkah gini saja nggak sopan ya, istrinya khilaf gini, dikasih pilihan sudah sama Nabi SAW. Daripada nanti malah berbuat dosa terus begitu, menyakiti suaminya, kufur kepada suaminya, masuk neraka. Nah, niat kita berkeluarga itu supaya nggak masuk neraka. Nah, supaya saling menguatkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa aiqadha ahlahu fa in lam yastaykid fa rasya ala wajhiha ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail na'am fa'aiqadat ahlaha fa in lam yastaykid rasyat ala wajhil ma atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi ya seorang wanita, istri ya, bangun di malam hari kemudian bangunkan suaminya ya untuk sholat malam, kalau nggak mau dipercikan air. Itu kan untuk saling menguatkan ya, untuk saling menguatkan. Jadi bukan sholat malam pertama aja yang jamaah ya,
sholat manten anyar. Nah, ya hadis Ibnu Mas'ud. Nah, jamaahnya cuma itu. Ya, ya malam-malam ketika kita sehat, nggak apa-apa. Itu memang niatnya seperti itu berumah tangga. Jadi bukan cuma bersenang-senang, jalan-jalan gitu ya, naik kendaraan mewah gitu, beli barang-barang mahal, belanja, shopping gitu. Enggak. Kita berumah tangga untuk apa? Menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga jadi kita hidup di dunia itu betul-betul menjalankan misi kita sebagai manusia. Misi kita sebagai manusia ya untuk saling menguatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, itu semua kita lakukan ya, kebaikan kita lakukan, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, kita lakukan semua untuk cari ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu visi kita di dunia ini. Ya. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faidah yang bisa kita ambil juga dari hadis ini tentang masalah nafkah ya, apabila ada istri ya meminta nafkah yang berlebih padahal suami sudah berusaha. Nah, terus seperti itu boleh seorang suami seperti ini ya, suruh memberi saja pilihan kepada istrinya juga. Nah, ya karena kita juga nggak bisa mendolimi orang. Kalau memang dia gaya hidupnya udah nggak cocok, gimana lagi? Ya udah, jangan juga kita menzalimi. Nah, kalau udah nggak suka, nggak sanggup, ya bagaimana lagi? Harus ngerti juga. Oh, nggak bisa, kamu harus sama saya terus. Awas kalau nggak, lah apa-apaan. Nah, seperti itu. Ya, kemudian hadis ini juga memberikan kita pelajaran, faidah apa? Tentang bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul mengingatkan musyawarah dulu sama orang tua kamu, begitu. Ya sama, nggak apa-apa. Nah, tapi Rasulullah ngomong seperti ini nggak nunjuk-nunjuk, marah-marah, dasar apa disebut anak binatang atau apa. Enggak, ya udah ngomong biasa. Nah, ini kadang-kadang kita nggak tahan. Ya, panas, merasa dilecehkan, akhirnya apa? Buang, meledak. Karena bawaan manusia itu memang suka marah ya, jarang yang enggak. Jadi sumbu pendek itu rata-rata mungkin manusia itu begitu, makanya menahan marah itu penting. Nah, karena ketika kita nggak bisa nahan marah itu, ya kata-kata kita nggak terkontrol, akhirnya apa? Dosa. Nah, dosa yang dipanen akhirnya. Jadi berumah tangga malahan bukan kata-kata yang baik. Nah, tapi justru caci maki seperti itu. Nah, kata-kata yang kasar dan yang tidak baik lainnya. Kemudian hadis ini memberikan pesan yang sangat mendalam ya, sebahagia-bahagianya rumah tangga ya, seindah-indahnya pernikahan, keluarga gitu ya, akan ada aja ujiannya. Ya, ini adalah rumah tangga tersuci sedunia ya. Rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada aja ujiannya. Rasulullah sebagai manusia biasa ya, Rasulullah SAW sebagai manusia biasa ya bersedih. Rasulullah pernah itu tadi ya, mendidik istrinya tidak teguran selama hampir 30 hari, 29 hari. Ya, jadi jangan dipikir nanti ya ini bagi yang mau berumah tangga ya, kalau nanti berumah tangga nggak mungkin pasti akan bahagia terus. Ya, nggak mungkin. Ya usahakan ya, kesedihan disulap jadi kebahagiaan. Cuma ya namanya hidup itu memang ujian seperti itu. Nah, ya jadi kalau mau bahagia ya ada efek sampingnya gitu ya. Nikah kan ada enaknya, ya ada nggak enaknya juga. Nah, karena kebahagiaan di dunia itu pasti ada efek sampingnya. Ya enggak? Kita hidup kan enak.
Makanya pakai helm supaya kalau tabrakan nggak pecah kepalanya. Ya, tapi kan berat pakai helm jadinya, ribet. Ya ada efek sampingnya. Seperti itu. Makan kenyang, enak. Tapi apa? Harus ke kamar mandi atau ke kamar kecil. Berapa menit di dalam? Nggak enak banget. Ya, itulah hidup. Nah, mungkin nanti punya pasangan kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, seperti itu. Punya aib ini, punya aib itu. Yang mungkin kita nggak nyangka sebelumnya. Ketika dekat, sama-sama, udah berhari-hari, berbulan-bulan bersama, akhirnya tahu. Nah, itu tugas kita juga. Nah, kemudian, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, sebetulnya seorang suami harus berusaha untuk memberikan nafkah yang cukup. Nah, nafkah yang cukup ya, sandang, pakan, pangan, papan, pangan, makanan, tempat tinggal, seperti itu harus. Semampu dia, semampu dia. Jangan juga nggak bertanggung jawab, nggak dikasih makan, ya, juga nggak dikasih tempat tinggal. Nah, nggak dikasih makanan, bukan cuma makanan perut, ya, tapi makanan hati. Seorang suami harus menjaga keluarganya, mendidik keluarganya. Nah, ya, sama istri juga harus menjaga suaminya, ya, menjaga anaknya dari api neraka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, kemudian hadis ini ya menjelaskan kepada kita, ternyata kalau orang yang hatinya bersih, ya walaupun sempat keliru, khilaf begitu ya, kalau diingatkan itu cepat kembali. Oh iya, saya salah, astagfirullah. Tadi itu kelewatan tadi. Iya, saya salah. Diingatkan dengan dalil, diingatkan dengan kata-kata Allah, teringat. Oh iya, astagfirullah. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau orang yang hatinya keras itu diingatkan dengan dalil, dengan hari akhirat, Allah, gini-gini, marah-marah dia malah. Udah, jangan bawa-bawa Allah, jangan bawa-bawa agama, udah. Nah, gitu. Padahal kalau yang beriman, ya sebaik-baik peringatan itu yaitu dalil Al-Quran, As-Sunnah. Na'am fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena mengingatkan itu bermanfaat bagi umat mukmin, orang-orang yang beriman. Wa dzakir bil Qur'an. Peringatan yang nomor 1 dengan Al-Qur'an. Wa dzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Qur'an bagi yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Quran itu menjadi peringatan, dzikra bagi orang beriman. Rasulullah bacakan ayat aja gini, Allah nyuruh saya begini. Nah, orang beriman tuh kalau ada ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi, hadis Nabi, tunduk aja. Ya. Nah, itu orang yang hatinya fitrah ya, terbuka, bersih begitu. Ya, namanya manusia sempat khilaf, sempat lupa. Tapi hatinya kotor, jahat, ya, orangnya itu bengis, sombong, dikasih ayat Quran malahan diejek. Bawa-bawa agama, sok alim, kamu sok suci gitu ya. Seperti kaumnya Nabi Lut ketika diingatkan, malah Nabi Lut dibilang sok suci. Unasun yatatoharun, manusia sok suci, ngaku-ngaku suci, bawa-bawa agama. Nah, itu orang yang sombong. Nah, jadi dikasih dalil Quran, sunnah itu enggak mau. Macam-macam alasan. Enggak bisa langsung ke Quran katanya. Ya iya, kita memahami Al-Quran harus dengan pemahaman para ulama ya warasatul anbiya, seperti itu. Tapi satu sisi juga enggak ngikutin, namanya manusia, ulama juga keliru mungkin. Nah, kalau keliru ya juga enggak usah diikutin. Nah, tapi kita doakan seperti itu. Ya, jadi sebetulnya banyak aja sebagian itu ngomong begitu hanya untuk mengikuti hawa nafsunya saja. Ya, sebetulnya mau menolak diingatkan dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, dengan dalil. Padahal fadzakir bil Qur'an. Nah, ya ingatkan dengan Al-Qur'an ya. Qala ta'ala. Nah,
Ya, dengan hadis Nabi, kata Nabi SAW, liyubalik syahid minkumul ghaib. Ya, yang hadir menyampaikan apa yang kepada yang enggak hadir. Ya, apa hadis Nabi disampaikan. Supaya apa? Karena sebagian orang itu dengar hadis Nabi langsung beriman, langsung taat, langsung tunduk sama Nabi. Nggak boleh begini, langsung nggak boleh. Nabi melarang sahabat Nabi celananya menutupi mata kaki, langsung nggak nutupi mata kaki, celananya diangkat. Abu Bakar celananya melorot sarungnya, tapi diangkat terus. Ini ata'ahaduhu ya Rasulullah, saya terus jaga sarung saya, tapi kadang-kadang melorot karena saya kurus. Ya, kata Nabi, kalau kamu nggak sombong, ini dapat rekomendasi dari Nabi. Tapi yang direkomendasi ini terus ngangkat pakaiannya di atas mata kaki. Abu Bakar, kita enggak pakai dalil Abu Bakar As-Siddiq, terkadang kita lupa daratan. Lupa daratan, ya terus sengaja memang di bawah mata kaki. Enggak berjaga-jaga kayak Abu Bakar. Abu Bakar aja udah jelas dapat rekomendasi masih takut. Rasulullah udah jelas dapat rekomendasi dari Allah, masih di atas mata kaki pakaiannya. Nah, nggak pantas ya, akhirnya pakai metode kepantasan, nggak pantas, nggak cocok. Nah, nanti juga sama, jilbab itu nggak cocok, nggak pantas. Di sini orang pakainya seksi semua, kamu pakai jilbab bagaimana, nggak cocok. Nah itu, jadi mental ya. Padahal peringatan yang paling berharga ya qala Allah wa qala Rasul. Nah, kita kalau nyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis Nabi, muka kita bersinar. Naddarallahu imra'an sami'a minni maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'. Allah akan mencerahkan muka seseorang, ya, dan kita ingin cerah mukanya, ingin putih mukanya, kelak di hari kiamat, di dunia juga seperti itu ya. Apa salah satu rahasia? Menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan malah dilarang mendengarkan hadis Nabi. Nah, yang nggak boleh kita salah paham dengan hadis Nabi, ya. Nah, menggunakan hadis Nabi untuk kepentingan hawa nafsu kita. Seperti itu. Udah jelas larangannya, kita putar. Nah, supaya cocok dengan hobi kita, keinginan kita, atau pekerjaan kita, atau penghasilan kita. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti itu. Nah, itu ya, jadi ketika diingatkan dengan ayat ini, Rasulullah katanya membacakan firman Allah, innallaha azza wajal qala ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajrun 'azima. Tuh ayat ini langsung ingat, ini diperingatkan sama Allah. Nah, sadar kembali Bunda Aisyah, istri-istri yang lain juga sadar kembali. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu ya. Ketika kita salah, keliru, diingatkan, ya Allah, saya salah, saya keliru, ya Allah, saya harus kembali. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ya, itu faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di sisa usia kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.